Nah, kemudian proses modelingnya tadi saya sudah menjelaskan ya. Pipelining untuk machine learning itu ada proses training data, kemudian model dihasilkan, kemudian machine learning algoritmanya itu sudah siap untuk melakukan prediksi, maka ketika dia diberi input data baru, dia memprediksi. Nah, hasil prediksinya itu dievaluasi terhadap apa yang pernah ditrainingkan ya. Istilahnya dievaluasi antara nilai output aslinya terhadap hasil prediksinya itu dibandingkan. Sama nggak? Kalau nggak sama berarti oke-nya ini ya yang warna merah, atau kalau hasilnya sama berarti yang oke. Modelnya itu evaluasinya bernilai bagus. Kemudian, nah di tahap ini, di tahap evaluasi itu berkaitan erat dengan metode validasi yang kita pilih. Secara umum, validasi ini membagi data itu menjadi dua bagian. Yang pertama adalah training set untuk digunakan algoritma melakukan prediksi. Ya, jadi mentraining dirinya, kita mentraining sebuah algoritma dengan training set ini. Nah, setelah di training sampai cukup bagus memprediksinya, baru kita ada test set. Test set ini adalah bagian dari dataset yang kita ambil, sebagian kecil dari dataset yang kita ambil untuk digunakan oleh algoritma yang sudah di training tadi untuk melakukan prediksi. Nah, hasil validasinya adalah perbandingan antara nilai asli atau output asli dari testset dengan hasil prediksinya. Itu ya. Nah, itu yang pertama, tipe pertama untuk validasi metodenya. Ketika membangun ini, validasi metode ini sebenarnya adalah metode untuk membangun modelnya dari dataset yang kita siapkan ya. Metode yang pertama adalah HOCV atau Hold Out Cross Validation. Itu biasanya perbandingannya ya training setnya itu lebih besar daripada test set. Test set ini biasanya kalau 1/4 atau 1/5. 20%, 25%, 30% untuk test set, sisanya adalah training set. Jadi test set ini ketika proses training nggak dipakai, disimpan aja dulu, jangan diapa-apakan untuk proses training. Training set dimodelkan digunakan untuk pemodelan algoritmanya. Setelah itu baru test set diumpankan kepada model untuk melakukan prediksi. Nah, cuman kelebihan dari hold out cross validation itu gampang ya. Kekurangannya adalah model yang dibangun itu cenderung tidak generik atau dia bias. Bias itu maksudnya apa ya? Dia cenderung akan memprediksi baik, memprediksi dengan optimal pada training setnya. Tapi ketika diberi test set dia agak kurang bagus prediksinya. Nah, itu udah ada kecenderungan untuk bias ya, untuk si hold out cross validation. Nah, untuk mengatasi itu ada metode baru namanya metode perbaikan ya, namanya K-fold cross validation. K-fold cross validation di mana K ini, kalau tadi hold out cross validation kan hanya membagi menjadi dua bagian, training sama test. Tapi kalau K-fold cross validation itu dia akan membagi dataset itu menjadi partisi-partisi yang sama besar. Ini misalnya K sama dengan 5, maka nanti ada partisi 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dari 5 partisi ini, maka satu partisi digunakan sebagai test set, sisanya yang ini itu akan menjadi training set. Ini pada tahap iterasi yang pertama. Nah, tujuannya adalah dengan K-fold cross validation adalah kita akan menghasilkan model yang lebih generik, karena dia akan diuji di training dan diuji dengan dataset yang berbeda-beda. Nah, ini dari ilustrasi ini bisa kita lihat pada iterasi yang pertama dataset itu akan di training oleh, coba saya ganti dulu ya pointernya.
Jadi pada iterasi yang pertama, itu akan di-training oleh dataset di sini. Nah, di-training kemudian diuji oleh testset ini. Diuji ya dengan testset yang di sini. Menghasilkan sebuah model, kita sebut M1, model pertama. Sudah beres, berikutnya partisinya masih sama, tapi komposisi dari training dan testsetnya itu berubah. Tadi kan ini ya 1, 2, 3, 4. Sekarang berubah. Training setnya itu yang ini, dan ini. Dilatih dulu, ditrainingkan ke algoritma, kemudian setelah beres dites oleh testsetnya. Nah, hasilnya adalah berupa M2. Nah, dan seterusnya sampai ke bawah. Di sini akan menghasilkan M3. Ini akan menghasilkan M4. Yang ini akan menghasilkan M5. Jadi dengan k-fold cross validation kita akan menghasilkan 5 model machine learningnya. Jadi 5 model ini kalau sudah dihasilkan ada beberapa opsi yang bisa kita lakukan, misalnya memilih salah satu yang paling baik. Tapi itu tidak direkomendasikan. Yang direkomendasikan adalah pakai aja 5-5-nya. Pakai 5 model, kelima model itu untuk melakukan prediksi. Jadi dari misalnya modelnya ini sudah jadi semua, maka kalau ada data baru, misalnya data tes yang di luar sini, ini misalnya data kita sebut V aja ya, ada vektor V untuk diujikan ke sini ya. Nah, nanti maka V ini akan dimasukkan ke dalam M1, dimasukkan dalam M2, dimasukkan dalam M3, M4, dan M5. Kemudian dilihat hasil prediksinya bagaimana. Kalau dia klasifikasi berarti ya voting ya, suara terbanyak. Nah, kalau dia adalah regresi ya di rata-rata, misalnya di rata-rata hasilnya. Maka dari situ, sehingga sifat dari model yang kita punya di k-fold cross validation itu akan jamak dan lebih generik karena dia dibangun dari dataset yang diperlakukan supaya mensimulasikan dataset yang berbeda. Itu intinya. Nah, yang lebih ekstrim lagi dari k-fold cross validation adalah yang ini nih, leave one out cross validation. Ini sama dengan k-fold cross validasi, tapi jumlah K-nya, nilai K-nya itu sama dengan jumlah sampelnya. Ini waduh. Maka gini, kalau misalnya kita punya 100 sampel ya, maka kita akan ada iterasi itu sebanyak 100 iterasi untuk memodelkan, dan outputnya adalah 100 model juga. Jadi di setiap model, kalau misalnya ada 100 sampel ya, maka satu model itu akan di-training menggunakan 99 sampel dan diuji menggunakan 1 sampel. Cuman komposisi untuk 99 dan satunya itu berubah-ubah terus. Berubah-ubah sesuai dengan partisinya, urutan partisinya. Sehingga nanti outputnya adalah sejumlah sampel, modelnya adalah sejumlah sampel. Dan tentunya lebih generik daripada k-fold, cuman ini membutuhkan komputasi dan space yang jauh lebih tinggi daripada k-fold. Itu ya, jadi keuntungan kelebihan dari masing-masing metode validasi itu seperti itu. Nah, untuk holdout cross validation ini baik ketika dataset yang Anda punya itu cukup banyak, tapi masih kecenderungannya adalah ke k-fold cross validasi ya, yang lebih lebih optimal dari dua sisi yang saling bertolak belakang ini. Yang satunya sedikit, di sini banyak, ya udah tengah-tengahnya k-fold gitu.